apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Nisa. Alhamdulillah, Allah kita bisa ketemu lagi akhir ini. Ya Bu Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Allah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kan kita rencananya mau ada diskusi ya, Allah ya. Ya betul. Jadi hari ini memang kita ketemu Allah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian hari ini kita nggak waktunya nggak terlalu banyak, maka kita langsung aja ya belajar ya mulai hari ini ya. Ya siap. Kita Oke. baik berolah. Kira-kira pertemuan hari ini apa yang mau berolah sampaikan? Baik Bu Nisa. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Nisa tentang perasaan ya yang sudah mengganjal nih dalam akhir-akhir pekan ini gitu berkaitan dengan pembelajaran siswa di kelas. Karena ada siswa 2 orang yang belajarnya itu fokusnya apa sih namanya tuh buyar gitu ketika belajar. Nah, jadi saya setelah memberikan ujian-ujian harian gitu, tes-tes harian, anak tersebut hasilnya tidak bagus. Jadi saya berpikir, kok anak ini sudah beberapa kali ujian harian hasilnya masih sama seperti ini. Jadi mereka, saya pikir selama pembelajaran apa yang mereka simak dari yang saya sampaikan ketika pembelajaran itu. Nah, itulah yang mengganjal di pikiran saya akhir-akhir ini Bu Nisa, seperti itu. Jadi ketika pembelajaran dia memang menatap, melihat saya gitu menjelaskan pelajaran. Tapi ketika di latihan atau ulangan harian ya hasilnya seperti itu. Seperti tidak ada bekasnya gitu ketika mereka jadi tidak ada hasil gitu. Iya. Kalau misalnya boleh tahu, ini kira-kira kita membicarakan berapa orang? Ya kita fokus ke satu orang dulu aja karena yang memang agak-agak sulit nih yang satu orang ini gitu. Anak ini ketika belajar komunikasi badannya makanya suka intens ya. Betul. Ya. Dan diberikan latihan, ternyata hasil latihannya itu jauh dari harapan betul. ya. Betul. Seperti itu. Nah, melihat kondisi saat ini sebenarnya apa yang Bu Romo peroleh dari anak ini? Yang saya harapkan ya anak ini mampu menyerap ilmu yang saya berikan dalam kelas gitu. Jadi ketika dia ke sekolah ada hasil gitu. Bukan di sekolah itu bukan hanya main, ya, jajan seperti itu, tapi adalah ilmu yang dia dapat seperti itu. Jadi bukan hanya lelahnya saja datang ke sekolah seperti itu Bu Nisa. Harapan berasa juga anak ini ada kemajuan ya cara hasil belajarnya. Lalu ada lagi yang kurang tambahkan? Ya dalam hal ini saya berusaha gitu, sudah berusaha lihat dari hari ke hari kemajuan anak ini gitu, dan saya juga sudah berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya tentang pembelajaran anak ini. Memang kemarin sih baru via telepon, terus pernah sekali saya panggil tentang hasil-hasil PTS kemarin ya, dari ulangan harian PTS, ternyata anak ini belum ada peningkatan gitu. Apalagi kan sebentar lagi kita mau semesteran ya. Nah,
saya berharap sih anak ini mampu, bahkan ada peningkatan lagi. Harapannya semua selain ada peningkatan dari sisi akademiknya, Iya, harapannya juga ada apa namanya bekerja sama ya orang tua iya, dan itu kan. seperti itu. Dari berarti dari yang disampaikan harapan ini langkah apa yang sudah dilakukan? Oke, langkah-langkah yang sudah saya lakukan yang pertama itu saya sudah pribadi sudah berusaha maksimal ya dari awal bertemu anak ini gitu. Sudah berbicara, saya ajak ngobrol, ada kendala apa kamu selama belajar dengan bu guru gitu. Kalau anak tersebut sih bilang tidak ada kendala apa-apa gitu. Cuma memang setiap anak mungkin memang kemampuannya berbeda-beda ya. Terus sudah berusaha memanggil orang tua untuk memecahkan solusinya untuk kedepannya bagaimana kemajuan anak ini dalam pembelajaran. Terus juga sempat kita obrolin karena pernah ya anak ini ikut tes IQ di sekolah, kita bekerja sama dengan lembaga, memang hasilnya itu di bawah rata-rata seperti itu. Nah, jadi kita dengan hasil itu saya sampaikan ke orang tua, ini hasilnya Bu, hasil dari tes IQ anak ibu. Nah, itu waktu kemarin awal di semester 6, di kelas 6 semester awal. Nah, jadi ini saya memberikan masukan lagi biar orang tua tersebut memeriksakan lah kepada orang yang lebih ahli gitu. Seperti itu. Jadi upaya yang Bu Romlah sampaikan ini juga sudah pada tahap pemanggilan orang tua. Iya. Ya. Betul. Kemudian hasil dari lembaga psikologi yang kerja sama dengan sekolah juga sudah dikomunikasikan ya. Sudah saya komunikasikan. Kemudian ketika Bu Romlah menghadapi langkah pemanggilan orang tua, apa hambatan yang dialami? Hambatan yang saya alami yang pertama memang dari segi ekonomi ya. Segi ekonomi anak tersebut memang ekonomi menengah ke bawah. Ketika saya mengajukan untuk memeriksakan anak tersebut ke ahlinya, orang tua tersebut agak berat di biaya. Seperti itu. Tapi saya sudah berusaha menyampaikan bahwa itu bisa juga ke rumah sakit umum daerah dengan pengantar dari sekolah dulu diajukan ke puskesmas ya, BPJS, nanti dari puskesmas itu baru ke rumah sakit yang dituju gitu. Sudah saya arahkan seperti itu. Kurang lebih ada respon apa dari seorang tua kita sudah bicara seperti itu? Orang tua tersebut sih sudah paham apa yang saya arahkan, cuma sampai saat ini belum ditindaklanjuti gitu. Kalau saya sebagai gurunya inginnya gitu segera di TL karena siswa ini kan sudah memasuki kelas 6 ya. Terus juga sudah bentar lagi mau ujian sekolah, sebentar lagi mau SMP, jangan sampai nanti ketika SMP anak ini tertinggal terus. Jadi kita juga harus ada solusi bagaimana cara belajar anak ini nantinya. Seperti itu. Jadi sudah ada pemanggilan orang tua, Bu Romlah juga sudah mengajukan saran untuk segera diperiksakan ya. Iya betul. Sakit daerah terdekat yang bisa bekerja sama dengan sekolah ya. Iya betul. Lalu ketika belum bisa di-TL oleh orang tua murid, ini Bu Romlah apa yang harusnya?
karena sampai saat ini siswa tersebut orang tua tersebut belum menindaklanjuti, kemungkinan saya nanti akan mempertemukan dengan kepala sekolah. Jadi kita berbicara bersama, berdiskusi bersama bagaimana kelanjutan pemeriksaan ya siswa tersebut gitu. Semoga ya orang tua itu paham. Bukan berarti kita mengejudge anak tersebut punya keterbelakangan, tidak. Cuma kita hanya ingin tahu bagaimana kemampuan anak tersebut dan bagaimana cara belajarnya nanti, kita jadi tahu seperti itu. Jadi rencana yang dilakukan untuk merancang selanjutnya itu apa kira-kira? Untuk pembelajarannya ya? Ya, untuk pembelajaran yang pasti kita memisahkan beberapa anak. Kan cara anak belajar beda-beda ya. Kita bisa menggunakan metode belajar berdiferensiasi. Salah satunya itu. Jadi pembelajaran sama, kita belajarnya cuma caranya saja nanti lebih intens ke anak-anak tersebut, seperti itu. Ya. Dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, seperti itu. Nah, ketika rencana Buroma ini mau dilakukan atau dilakukan, standar apa yang Buroma harapkan dari hasil rencana Buroma ini? Maaf, bisa diulang suaranya ini. Buroma kan rencananya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, inovasi atau pembelajaran lain. Nah, kira-kira harapan sebenarnya apa yang mau dicapai dari anak ini? Standar harapan yang saya dapat dari anak ini ya, minimal dia bisa fokus dulu dalam belajar. Setidaknya kalau anak tersebut sudah fokus dalam pembelajaran, insya Allah sedikit demi sedikit dia mampu menyerap pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas, seperti itu. Jadi yang pertama fokus. Iya, fokusnya dulu aja yang harus kita benahi anak ini. Gitu. Betul. Baik. Kalau begitu, ketika anak ini yang kita harapkan adalah yang harapkan adalah fokus. Bagaimana kalau misalnya kurang hambatan yang belajar anak ini kurang? Hambatannya ya. Jadi gini, rencana saya kalau misalnya anak ini masih tetap ya seperti itu ya, istilahnya ada hambatan, mau tidak mau saya ada tambahan di luar jam. Ketika anak-anak pulang sekolah, saya memberikan materi pembelajaran ya kurang lebih adalah 15-30 menit seperti itu untuk sementara ini, sambil menunggu tindak lanjut dari orang tuanya. Jadi inovasi pembelajaran yang Buroma berikan kepada anak ini dengan harapan bisa berfokus dalam belajar. Ya, betul. Kemudian Buroma juga rencananya mau memberikan waktu ya kira-kira untuk meningkatkan akademik. Iya, seperti itu. Ya. Baik. Ini menarik ya Buroma ya. Kira-kira untuk rencana ini bisa dilakukan dilaksanakan? Sesegera mungkin ya. Kalau sekarang kan anak-anak sudah mulai semesteran ya. Sudah mulai semesteran. Kemarin pun sebelum semester sih sebenarnya sudah saya mulai, karena sambil menunggu orang tuanya menindaklanjuti. Kemungkinan di awal semester 2 itu saya sudah komitmen akan memulai itu.
bisa dilakukan hasilnya yang bisa ya. Iya, betul. Kira-kira ada pihak yang dapat membantu Burung tidak akan Burung menjalankan ini. Ya. Yang pasti dalam mendukung komitmen ini saya tetap membutuhkan bantuan ya. Yang pertama, komunikasi dengan orang tua. Itu yang pertama. Kepala sekolah juga. Itu dukungan dari kepala sekolah, karena bagaimanapun saya tetap harus berkomunikasi dengan pimpinan di sekolah dan juga sharing dengan rekan sejawat seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Siti Ramlah perusahaannya, mudah-mudahan ini bisa siswa untuk menemukan gairahnya belajar kembali ya. Ini kita sudah di penghujung pertemuan, sudah di kira-kira dari pertemuan kita apa nih yang Baik, terima kasih Bu Nisa untuk sharingnya. Jujur, ketika kita sharing seperti ini ya, ada perasaan lega. Setidaknya kita ada menemukan solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Yang pasti saya langkah-langkah yang sudah saya lalui, mulai dari memanggil orang tua sampai menunggu tindak lanjut dari orang tuanya, butuh dukungan dari pihak sekolah, baik itu pimpinan maupun rekan sejawat, dan tentunya dari anak-anak di kelas juga ya, untuk mendorong semangat anak tersebut agar semangat belajar di kelas seperti itu. Bisa. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rencana Burung ini bisa dijalankan dengan lancar. Amin, amin, amin. Kembali di perkembangan dari hasil rencana yang Burung lakukan. Harapannya mudah-mudahan bisa baik kepada anak Burung. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Bu Nisa untuk sharing hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Ya, berubah. Juga ya apa kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah mendengarkan curhat. Sama-sama Bu Romla. Baik, terima kasih ya Bu Romla. Ya, sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.